Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita di pembelajaran jarak jauh karena ternyata pembelajaran jarak jauhnya diperpanjang lagi. Oke, hari ini kita masih akan membahas materi yang sama yaitu tentang segitiga, melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, mari kita review dulu materi yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita mempelajari tentang segitiga. Oke, apa sajakah itu? Yang pertama, kemarin kita mempelajari tentang jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Segitiga berdasarkan sudutnya itu ada 3 jenis, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Yang kedua, yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, itu ada 3 ya, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Dan yang terakhir adalah kita kemarin membahas tentang jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut segitiga jika kita jumlahkan masing-masingnya menjadi 180 derajat. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang keliling. Oke, di sini kita membahas keliling segitiga tentunya ya. Nah, misal ilustrasinya seperti ini. Ibu memiliki sebuah lapangan berbentuk segitiga. Setiap titiknya ibu beri nama yaitu titik A, B, dan C. Misal kalian diminta untuk berlari mengelilingi lapangan ini. Dimulai dari titik A, maka kemanakah kalian akan berlari? Oke, pertama kalian berlari dari titik A ke titik B, lalu dari titik B ke titik C, dari titik C kembali lagi ke titik A. Ini yang disebut dengan berlari mengelilingi lapangan. Nah, itulah konsep keliling. Keliling artinya kita hanya menghitung bagian pinggir-pinggirnya saja, tidak dengan bagian yang tengahnya. Ya. Oke, misal kita akan menghitung berapa keliling lapangan ini. Misal ibu akan beritahu bahwa sisi dari lapangan ini adalah 5 meter, 8 meter, dan 7 meter. Oke, maka keliling lapangannya adalah pertama, sisi AB adalah 5 meter, ditambah dengan sisi BC yaitu 8 meter, dan ditambah dengan sisi CA yaitu 7 meter. Ya. Maka keliling lapangannya tinggal kita jumlahkan. 5 meter tambah 8 meter tambah 7 meter sama dengan 20 meter. Oke. Kalau ibu akan ganti ukuran lapangan ini menjadi A, B, dan C, maka keliling dari segitiga ini adalah A ditambah B ditambah dengan C. Jadi keliling segitiga atau biasa dilambangkan dengan K adalah A tambah B tambah C. Oke. Nah, setelah kita mempelajari keliling, selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas. Dan tentunya ini masih luas segitiga ya. Oke. Misal ibu punya contoh segitiga seperti ini. Oke, coba tebak, ini segitiga apa coba? Betul, ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Karena salah satu sudutnya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Oke. Nah, arti dari luas adalah kita kalau tadi keliling kita menghitung bagian pinggirnya, nah yang sekarang itu kita menghitung bagian dalamnya. Nah, ini yang akan kita hitung. Yang orange ini ya. Nah, sebelum kita memasuki luas, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Untuk luas segitiga, kita harus tahu mana yang merupakan alas dan mana yang merupakan tinggi. Dalam segitiga ini, mana yang merupakan alas? Ya, betul. Ini adalah alas dan itu adalah tinggi, ya. Alas biasanya terletak di bagian
bawah. Sedangkan tinggi, nah, tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas, ya. Tidak selamanya tinggi itu selalu garis yang berdiri, tapi tinggi itu adalah tegak lurus terhadap si alasnya. Nah, bagaimana jika bentuk segitiganya seperti ini? Mana yang merupakan alas dan mana yang merupakan tinggi? Alas sangat mudah ditebak ya, karena alas biasanya berada di bagian bawah. Maka di sini alasnya adalah betul yang bagian bawah ini. Ini disebut dengan alas. Lalu manakah yang merupakan tinggi? Apakah yang ini? Bukan, itu bukan tinggi. Apakah yang ini? Itu juga bukan tinggi ya. Kenapa? Karena kedua garis itu tidak tegak lurus terhadap alas. Nah, garis inilah yang merupakan tinggi dari segitiga. Karena dia tegak lurus terhadap alasnya. Ya, ini yang dimaksud dengan tinggi. Oke. Tinggi itu biasanya dilambangkan dengan huruf T kecil, ya. Dalam matematik dilambangkan dengan huruf T kecil, sedangkan alas dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, luas segitiga itu ada rumusnya, ya. Rumus luas segitiga adalah biasanya luas segitiga dilambangkan dengan huruf L. L artinya luas. Nah, maka rumus luas segitiga adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Itulah kenapa kita harus tahu mana bagian alas dan mana bagian tinggi. Selanjutnya yaitu garis-garis pada segitiga. Jadi segitiga itu memiliki kekhususan karena memiliki garis-garis tertentu. Di sini ada 4 jenis garis. Yang pertama adalah garis tinggi. Ya. Ingat, tadi kita telah membahas tentang tinggi. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alas kan? Nah, ini pun berhubungan dengan garis tinggi. Garis tinggi yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya sehingga membentuk sudut siku-siku. Oke, lebih jelasnya kita lihat gambar seperti berikut ini. Misal ibu memiliki segitiga, ibu akan beri nama segitiga ini adalah segitiga ABC. Ya. Sesuai pernyataannya, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya. Misal ibu pilih salah satu sudutnya adalah B. Jadi dari salah satu sudut ini kita tarik ke sisi yang di hadapannya. Berarti sisi di hadapan sudut B adalah garis AC atau sisi AC. Ya. Nah, misal seperti ini. Ibu tarik. Oke. Tapi tidak sembarang menarik. Kenapa? Karena setelah kita tarik garis dari sudut B ke sisi AC, garis hijau ini harus tegak lurus terhadap sisi AC. Ya, ini yang dinamakan dengan garis tinggi. Bagaimana dengan sudut garis tinggi yang dimulai dari sudut A? Maka kita bisa buat seperti ini. Dari sudut A kita tarik garis lurus ke sisi di hadapannya. Berarti sisi di hadapan sudut A yang mana? Yaitu sisi BC. Betul. Nah, kita tarik garis dari sudut A ke sisi BC. Dan ingat syaratnya tidak sembarang menarik garis ya, tapi garis hijau ini atau garis tinggi ini harus tegak lurus terhadap sisi BC. Nah, begitupun dengan garis tinggi yang ditarik dari sudut C. Ya. Jadi dari sudut C ditarik ke sisi di hadapannya itu sisi AB. Dan ingat harus tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu adalah garis bagi. Ya. Sesuai namanya dia membagi. Membagi apakah itu?
Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya. Nah, sama seperti garis tinggi ya. Tapi di sini syaratnya adalah membagi sudutnya menjadi sama besar. Betul. Perhatikan gambar berikut ini. Misal ada sebuah segitiga ABC, ya. Nah, kita akan membuat garis bagi dengan cara menarik garis dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya. Misal ibu akan menarik garisnya dari sudut B ke sisi AC, ya. Nah, ini tidak perlu tegak lurus, tetapi syaratnya adalah ketika ditarik seperti ini, sudutnya menjadi sama besar. Oke, lihat. Dua lingkaran itu menunjukkan bahwa masing-masing sudut tersebut sama besar. Jadi misal sudut B ini awalnya adalah 60 derajat. Maka setelah digambar garis bagi, titik yang pertama sudutnya menjadi 30 dan titik yang kedua sudutnya menjadi 30 juga. Itu yang dinamakan dengan garis bagi. Jadi sesuai namanya, dia membagi sudut menjadi sama besar. Oke, garis yang ketiga, apakah itu? Ya, garis berat. Ya. Garis berat ini definisinya adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapannya sehingga sisinya sama panjang. Oke. Sedikit sama dengan garis bagi, ya. Tapi kalau garis bagi membuat sudutnya jadi terbagi sama besar, kalau garis berat sisinya yang jadi terbagi sama panjang. Ilustrasinya seperti ini. Misal kita punya sebuah segitiga, ya, beri nama A, B, dan C. Nah, garis berat ini yang warna hijau, dia diambil dari sudut B ke sisi AC sehingga dari A ke garis hijau panjangnya sama dengan dari garis hijau ke sisi C atau ke sudut C. Oke. Nah, biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Ini artinya dia terbagi sama panjang. Dan yang terakhir adalah garis sumbu. Nah, sebetulnya garis sumbu ini sedikit berbeda dengan 3 garis lainnya. Apa yang membedakannya? Kalau untuk garis tinggi, garis bagi, dan garis berat, dia berasal dari suatu titik, ya, berangkat dari suatu titik tertentu. Sedangkan garis sumbu, dia tidak berangkat dari titik sudut. Seperti apakah itu? Oke. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus terhadap sisi dan membagi sisi tersebut sama panjang. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ini adalah segitiga. Seperti biasa kita namai segitiga ini adalah ABC. Nah, maka garis sumbu ini kita tidak perlu menggambar dari titik sudut B, dari titik sudut A, atau dari titik sudut C. Ya, cukup kita gambar seperti ini. Nah, boleh berangkat dari sisi. Yang terpenting adalah garis ini ketika digambar, pertama dia harus tegak lurus dan membagi AC ini menjadi sama panjang. Oke, sudah paham perbedaan antara garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis sumbu? Oke, untuk cara menggambarnya kita akan pelajari di materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.